Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pada ayat yang ke-37 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bakhil, pelit, yang menahan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menahan harta tersebut untuk dikeluarkan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman ketika safar ataupun bukan safar, menahan hartanya untuk diberikan kepada orang yang dalam perjalanan, serta budak-budak yang mereka miliki. Demikian juga disebutkan ahli ilmu itu juga mencakup orang yang tidak menyampaikan ilmu ataupun menyembunyikan ilmu, sebagaimana kaum Yahudi. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini terdapat celaan bagi mereka yang menahan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 38, sini juga terdapat celaan bagi orang yang menginfakkan hartanya namun tidak dilandasi oleh keikhlasan, tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak namun tidak ikhlas, berinfak namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan orang-orang yang meninfakkan harta bendanya ria'an nas, dalam rangka untuk dilihat oleh manusia, untuk disanjung, dipuji, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak beriman terhadap hari akhir. Dan siapapun yang syaitan itu menjadi temannya, korinnya, maka dia adalah sejelek-jelek teman, korin. Qala al-mufassir rahimahullah, wa a'tadna hadzal 'adzaba kadzalika, dan kami siapkan azab tersebut, yaitu azab yang menghinakan, na'udzubillah min dzalik. Dan kami siapkan azab tersebut lilladzina yunfiquna amwalahum riya'an wa sum'atan, bagi orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berinfak atau menginfakkan harta bendanya dalam keadaan riya, ingin dilihat oleh manusia agar mereka memujinya, wasum'atan, dan ingin didengar oleh manusia agar mereka memujinya. Allah menyiapkan azab tersebut untuk orang-orang semacam ini.
wala yusaddiquna billahi i'tiqadan wa amalan wala biyaumil qiyamah, serta orang-orang yang tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah i'tiqadan dalam keyakinan maupun amalan, tidak beriman kepada Allah, tidak beramal sebagai konsekuensi dari keimanan itu, tidak pula beriman terhadap hari akhir. Qala wa hadhil a'malu as-sayyi'atu mimma yad'u ilaiha syaitan. Dan amalan-amalan jelek ini termasuk dari amalan yang diserukan oleh syaitan. Syaitan mengajak yang demikian. Mengajak manusia untuk bakhil. Mengajak manusia untuk beramal namun tidak ikhlas. Tidak beriman kepada Allah. Wa may yakuni syaitanu lahu mulaziman fabi'sal mulazimu wal qarinu. Dan siapapun yang menjadikan syaitan, siapapun yang syaitan itu menjadi qarinnya, mulazimnya, yang menatapi dia, menyertai dia, maka amat jelek al-mulazim wal qarin, orang yang menetapinya dan sebagai qarinnya. Pada ayat yang ke-35 ini, 38, Allah Subhanahu wa taala memberitakan azab yang hina bagi orang-orang yang berinfak, membelanjakan harta bendanya. Secara zahir, secara lahir itu adalah infak. Namun bukan semata-mata penampilan zahir yang menjadi ukuran. Allah mengingatkan perkara yang sangat penting, yaitu meluruskan niat, meluruskan maksud dan tujuan dari amal ibadah secara khusus di sini adalah berinfak. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Orang yang berinfak yang dilandasi oleh riya, yang dilandasi oleh sum'ah, yang dilandasi oleh tidak adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama mendapatkan ancaman dari Allah berupa azab yang menghinakan. Dia berinfak, bersedekah, namun tidak ikhlas. Hadis yang ma'ruf dari Nabi SAW, 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Ya. Di antaranya adalah orang berinfak. Al-munfiq, orang yang berinfak secara lahir, secara zahir dia berinfak di jalan Allah. Namun timbangan batinnya tidak terwujud. Ketika dia ditanya, apa yang engkau lakukan selama engkau hidup di dunia dengan hartamu? Maka dia mengatakan, ma taraktu min syai'in tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fi sabilik. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun. Ma taraktu min syai'in. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun
perkara tuhibbu an yunfaqa fi, yang engkau cintai agar berinfak pada perkara tersebut, illa anfaqtu fi sabilik, kecuali aku infakkan di jalanmu. Allah Maha tahu. Fayaqulullah, Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Innama aradta an yunqal, engkau hanyalah ingin dikatakan jawadun faqad qil, engkau ingin dikatakan sebagai orang dermawan, maka itu sungguh sudah dikatakan, sudah dipuji oleh manusia karena niatannya itu. Barakallahu fikum, ini mengandung pelajaran yang sangat besar. Adalah kita senantiasa memperbaiki qalbu kita, selain memperbaiki ucapan dan perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidaklah melihat pada jasad-jasad kalian, bentuk-bentuk kalian, namun Allah Ta'ala melihat pada qalbu kalian dan amalan kalian. Juga dalam hadis yang lain, bahwasanya amalan yang riya, dibangun di atas riya ataupun sum'ah, menjadikan amalan itu tertolak. Nabi SAW mengatakan kepada Adi ibn Hatim tentang ayahnya. Hatim At-Ta'i ini ma'ruf, dikenal sebagai figur orang yang dermawan, orang yang dermawan di kalangan Arab hingga sekarang terkenal, Hatim At-Ta'i. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lain, Nabi mengatakan, inna abaka qad adraka ma arada. Sesungguhnya bapakmu itu telah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Sebutkan az-zikr, ingin disebut. Dan ternyata sekarang disebut oleh manusia, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dikenal sebagai orang yang luar biasa dermawannya. Luar biasa dermawannya. Kenal luar biasa memang. Hatim At-Ta'i. Demikian juga dari kalangan Arab yang terkenal juga adalah Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an. Ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, dia orang ma'ruf, berinfak, membebaskan budak. Ketika Nabi SAW ditanya tentang Abdullah ibn Jud'an, hal yanfa'uhu infaquhu wa i'taquhu, apakah infak yang dia berikan, demikian juga tatkala dia membebaskan budak, bermanfaat bagi dia. Luar biasa berinfak, membebaskan budak, amalan yang agung. Ketika Nabi ditanya apakah bermanfaat bagi dia infaknya, demikian juga ketika dia membebaskan budak, faqal, maka Nabi mengatakan la, tidak bermanfaat. Innahu lam yaqul yauman minad dahri, dia tidak pernah mengatakan sehari pun dari masa hidupnya, enggak pernah mengatakan sehari pun dalam masa hidupnya, Rabbil firli khati'ati yaumaddin, wahai Tuhanku, ampunilah untukku kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Enggak pernah mengucapkan hal demikian, tidak beriman kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya untuk meluruskan niatan kita. Demikian juga tidak kalah penting adalah menjaga keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam ayatnya ma'ruf Allah mengatakan, man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan siapapun yang beramal saleh dari kalangan lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman dia. Beriman kepada Allah, mati dalam keadaan mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan balas dengan balasannya lebih baik dari apa yang pernah dia lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya sifat bakhil, demikian pula sifat tidak adanya keikhlasan dan keimanan ketika seorang berinfak, bersedekah. Ini termasuk upaya dari syaitan. Bagaimana syaitan berusaha untuk menjerumuskan manusia dari jalan kanan maupun jalan kiri. Jalan kiri di sini bakhil, pelit, menyembunyikan ilmu dan semisalnya. Dari jalan kanan seorang berinfak namun tidak ikhlas, tidak beriman. Semua jalan diupayakan oleh syaitan untuk menjerumuskan anak keturunan Adam untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Qala wa madza 'alaihim. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 39, wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Wa madza 'alaihim, apa yang menghalangi mereka? Apa yang menghalangi mereka? Apa yang mencegah mereka? Bahaya apa yang dikhawatirkan menimpa mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan mimma razaqahumullah, dan menginfakkan dari sebagian min tabi'idiyah, dari sebagian apa yang Allah rizkikan untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba itu maha mengetahui. Qala al-mufassir rahimahullah, wa ayyu dararin yalhaquhum law saddaqu billahi wal yaumil akhir i'tiqadan wa amalan. Madarat apa yang akan menimpa mereka? Apa sih yang dikhawatirkan? Apa kerugiannya? Apa hal yang ditakutkan? Wa ayyu dararin madarat, apa yang akan menimpa mereka seandainya mereka membenarkan Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. I'tiqadan, baik dengan keyakinannya, wa amalan, dan amalannya. Enggak ada. Justru akan bermanfaat bagi mereka ketika beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Bermanfaat. Wa anfaqu mimma a'tahumullahu bihtisabin wa ikhlasin. Dan apa yang memudaratkan mereka tatkala mereka berinfak dari sebagian apa yang Allah berikan kepada mereka, pada hamba-hamba itu, yang dilandasi oleh ihtisab, diniatkan untuk mengharapkan ganjaran di sisi Allah, dan diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada madarat. Wa madza 'alaihim, enggak ada. Justru yang ada adalah manfaat.
ketika dia beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ketika dia berinfak dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya, enggak ada madarat, justru akan bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya di dunia, demikian pula di akhirat. Nah, di sini setelah menyebutkan bahaya bakhil, demikian pula bahaya riya, tidak beriman kepada Allah, Allah menyebutkan apa yang semestinya kita tempuh. Janganlah kita khawatir dengan keimanan, dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Jangan pula khawatir dengan infak yang kita keluarkan. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Barakallahu fikum. Tidak akan mengurangi harta kita. Justru akan menjadikan harta itu berkah, menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alimun bihim wa bima ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap hamba-hamba tersebut. Allah mengetahui dimanapun dan kapanpun mereka berada. Allah mengetahui bima wa bima ya'malun, terhadap apa saja yang mereka lakukan. Niatannya, amalannya, ucapannya, Allah maha mengetahui. Wa sayuhasibuhum ala dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab mereka sesuai dengan amalannya. Wa kana Allahu bihim alima. Ketika disebutkan nama Allah Alim dan semisalnya dan dikaitkan dengan hamba, maka di sini mengandung penyebutan sifat Allah maha mengetahui dan menunjukkan bahwasanya Allah akan membalas amal perbuatan kita. Allah mengetahui niatan, ucapan, perbuatan kita. Allah mengetahui semua itu dan Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna di akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki niatan-niatan kita, demikian pula memperbaiki amal perbuatan kita. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.